Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wan nasi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwat wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib menuju isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita. Allah masih mengizinkan kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus mengumpulkan pundi-pundi amal, karena kita tahu dan kita meyakini bahwa perjalanan kita masih sangat panjang. Jangan pernah ada besitan di dalam hati kita bahwa perjalanan kita ini abadi selama-lamanya di dunia. Tidak. Karena kelak pun kita akan pergi meninggalkan dunia ini, melanjutkan perjalanan kita yang masih panjang. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan badan ini untuk bergerak, untuk terus mengumpulkan pundi-pundi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami, para imam kami, para ustaz-ustazah kami, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah. Dalam sebuah doa yang memang doa ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun doa ini dipanjatkan oleh para ulama. Doa ini dipanjatkan selalu oleh para ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Terima kasih. Yang doa ini sering diucapkan oleh para imam-imam kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Doa ini sering diucapkan para ulama-ulama kita terdahulu. Dimulai doa ini dibaca ketika di bulan Rajab. Dan alhamdulillah di bulan Rajab pun kita telah melaluinya, dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban yang takkan terasa lagi insyaallah ta'ala. Semoga Allah perpanjang umur kita. Bulan depan kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita harus punya resolusi. Mas, bahasa resolusi, Masya Allah, bukan revolusi ya, resolusi. Kita harus punya resolusi bahwa bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik lagi daripada tahun sebelum-sebelumnya. Tahun sebelumnya insya Allah semoga itu dinilai baik oleh Allah, maka tahun ini harus lebih baik lagi. Oleh karena itu kita mengulang kaji kembali lagi agar lebih semangat untuk bulan Ramadan. Maka mari kita bahas sedikit tentang keutamaannya. Semoga di malam hari ini kita lebih termotivasi lagi untuk serius menghadapi di bulan Ramadan, karena bulan ini hanya ada sekali dalam dalam setahun. Pertama, Ramadan, salah satu keistimewaannya adalah Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan Al-Furqan, pembeda masyhur. Tapi suhuf mungkin ada sebagian di antara kita baru mendengarnya. Apa itu suhuf? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara 124.000 nabi dan 313 rasul yang kita ketahui dalam lingkungan umat Islam, hanya 4 nabi saja yang Allah berikan kitab petunjuk, kitab suci.
Yang pertama kali turun adalah Taurat, ya, atau orang sana biasanya nyebut dengan Torah. Allahu a'lam. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan secara langsung, satu kitab. Kemudian Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, satu kitab. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, satu kitab juga. Sehingga adapun suhuf adalah lembaran-lembaran. Jadi bukan berbentuk kitab, melainkan lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi sebagai sebuah perjanjian, aturan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang Allah firmankan dan sering tuan-tuan baca, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebelum diberikan oleh Allah Taurat, beliau diberikan suhuf-suhuf terlebih dahulu sebagai peringatan, petunjuk, dan lain sebagainya. Dan semua ini diturunkan secara langsung, secara utuh, satu kitab. Sedangkan Al-Quranul Karim, yang kita yakini dulu dari MDH, dari kecil kita pelajari bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, berbeda dengan kitab sebelumnya. Namun di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, hu di sini kepada Al-Quran, di malam yang penuh akan kemuliaan, yang disebut dengan Al-Qadar. Jadi cara membacanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau disebut malam Al-Qadar, kurang tepat dalam kaedah bahasa kalau kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena Lailah ini juga maknanya sendiri adalah malam. Jadi kalau diterjemahkan malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Double jadinya malamnya. Sama dengan Hajar Aswad. Biasanya kita menyebutnya dengan istilah batu Hajar Aswad. Padahal hajar ini dalam bahasa Arab artinya batu juga. Jadi agak sedikit berlebih dalam bahasa. Batu Hajar Aswad, batu-batu hitam. Allahu Akbar. Jadi kalau menyebut malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan kalau kita lihat tafsirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah menurunkan Al-Quran, di sini kata Imam Ibnu Katsir, wa ammal Quran fa inna man nazala jumlatan wahidatan illa baitil izzati minas sama'id dunya. Adapun Al-Quran itu diturunkan secara langsung juga, satu kitab. Padahal kalau kita telisik di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Tetapi kalau melihat tafsir surah Al-Qadr ayat pertama tadi, para ulama tafsir pun sepakat Al-Quran diturunkan secara utuh. Yang mana yang benar? Kedua-duanya sama-sama benar, tidak ada yang salah. Al-Quran diturunkan secara utuh dari Baitul Izzah. Ada yang pernah sampai Baitul Izzah? Belum ya? Insya Allah nanti. Baik. Dari Baitul Izzah menuju ke langit dunia, ini satu kitab. Satu kitab dari Baitul Izzah ke langit dunia. Dan ini diturunkan di malam Al-Qadar, bulan Ramadan. Tanggalnya berapa? Para ulama tidak dapat memastikan penanggalannya. Karena seluruh riwayat penanggalan di mana Al-Quran itu turun, tidak ada satupun yang sahih. Hanya saja para ulama menganggap ada beberapa riwayat yang masih dapat ditoleransi, walaupun tetap juga tidak sampai ke derajat sahih. Bahkan Hasan li ghairihi saja tidak sampai. Namun para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada dua hal. Pertama di bulan Ramadan, yang kedua di malam yang penuh akan kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar. Baik. Adapun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu dari langit dunia sampai keharibaan Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barulah diturunkan secara berangsur-angsur. Baik, ini alasan pertama kenapa bulan Ramadan ini sangat identik dengan keistimewaannya, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Dan bulan Ramadan itu sangat berkaitan dengan Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat ditekankan. Contoh, di dalam kitab Sifatus Safwah, Al-Imam Ibnu Jauzi menceritakan tentang biodata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau, Imam Asy-Syafi'i ini, Bapak Ibu yang saya muliakan,
kalau di 10 hari pertama di bulan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i ini mengkhatamkan Al-Quran 1 kali per 3 hari. 1 kali per 3 hari. Ada yang sanggup? Berarti 1 hari itu dia khatam 10 juz. Masya Allah, luar biasa. Masih bisa terkejar, insya Allah. Masih. Kalau Bang Adek bisa, insya Allah. Bang Adek bisa. Alhamdulillah. Baik. Kemudian 10 hari pertengahan Ramadan. 10 hari pertengahan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Wah. Bang Ade masih bisa tuh insyaallah. Masih bisa insyaallah. Ya, 1 hari 1 kali, luar biasa. Ya. Dan 10 terakhir Ramadan, Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali per hari. Pagi sampai sore sekali, sore menuju sampai malam, sampai tengah malam itu sekali. Apakah Imam Asy-Syafi'i membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin? Tidak. Menurut persaksian muridnya Al-Imam Al-Muzani, beliau membacanya dengan tartil, membacanya dengan tartil juga. Kenapa beliau bisa? Jawabannya cuma satu. Karena para ulama dulu dengan ibadah-ibadahnya yang sangat luar biasa, karena mereka memprioritaskan Allah dalam hatinya, sehingga tak sempat-sempat pasti bisa disempatkan. Begitulah para ulama dan orang-orang soleh terdahulu. Mereka prioritaskan Allah di dalam hatinya. Jadi sehingga dunia yang fana ini tak berarti di sisi mereka. Allahu Akbar. Tingkatan ihsan, tingkatan yang sangat luar biasa di kalangan umat Islam. Dan semoga Allah berikan itu kepada kita juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beda dengan kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Awal Ramadan semangat, alhamdulillah, ajib luar biasa. Ini bahkan 4 jempol, 5 jempol, 10 jempol kita acungkan. Ya. Tapi sudah pertengahan, yang tadinya waktu pertama Ramadan, sab pertama luar biasa. Pas sudah pertengahan Ramadan, tak lagi di sab pertama, tapi di sab pertengahan. Sudah yang terakhir dari bulan Ramadan, tak lagi nampak di sab. Tak lagi nampak di sab. Jadi ibu-ibu, kalau ingin mempersiapkan kue hari raya, taplak meja baru, gorden baru, persiapkanlah di pertengahan Ramadan, jangan di ujung-ujung Ramadan. Karena kalau sudah di ujung Ramadan, kebiasaan para ulama, mereka ikat tali pinggangnya. Nabi SAW diikat pinggangnya, mereka lebih serius dengan bulan Ramadan, karena mereka tidak akan tahu apakah mereka masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan kita pun menyaksikannya sendiri ya ikhwah. Semoga Allah lapangkan kubur beliau, salah satu jamaah kita yang biasanya duduk di sini. Allah telah memanggil beliau, dan beliau tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan duduk bersama dengan kita seperti tahun lalu. Tapi kita berharap pada Allah, semoga Allah melapangkan kubur beliau, Allah berikan keridhaannya, sehingga di bulan Ramadan beliau menikmati pemandangan indah di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Belum di dalam, masih di luar surga, tapi insya Allah beliaulah salah satu calon yang masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang terkadang kita bertanya, kalau ada teman dekat kita, saudara kita yang telah mendahului kita, malam ini ngapain beliau? Ngapain? Bahkan kita ingin berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Kami ingin tahu kabarnya. Apakah boleh berdoa demikian? Boleh. Boleh. Berharaplah kepada Allah agar Allah mengizinkan ruhnya bertemu dengan kita di alam mimpi. Dan beliau akan mengkabarkan tentang kondisinya sebagaimana yang pernah terjadi oleh para ulama dan orang-orang soleh terdahulu. Allah Akbar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang pertama. Nanti akan kita bahas tentang amaliyah, tentang Al-Quran ini. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya para syaitan. Nah, ini tadi kita sebutkan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi pintu surga itu dibuka. Mungkin jadi sebuah pertanyaan kepada kita. Bukankah dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah surga dan neraka masih kosong sampai sekarang? Lalu apa manfaatnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, padahal penghuninya nggak ada? Jadi apa faedahnya? Saking cerdasnya para ulama ini, para ulama kita ini, sampai pertanyaan seperti itu pun mereka pertanyakan dan mereka cari jawabannya. Sama juga pertanyaan surga yang di Nabi Adam itu,
yang kemarin Nabi Adam tempati itu? Apakah surga yang akan kita tempati kelak nanti? Kalau memang yang akan kita tempati kelak nanti, kenapa di dalam surga masih ada larangan? Allahu Akbar, ini luar biasa. Kalaupun juga pertanyaan lainnya, Iblis sebelum Hawa diciptakan, masih Nabi Adam sendiri, Iblis sudah diusir. Ya, Iblis sudah diusir. Bahkan sebelum penciptaan rohnya Nabi Adam ini ditiupkan ke dalam jasadnya, Iblis itu sudah diusir karena dia enggan menghormati Nabi Adam. Tetapi ketika Nabi Adam telah berdua dengan Hawa, kenapa Iblis bisa masuk kembali ke dalam surga? Apakah pengawasan Allah? Apakah malaikat Ridwan kurang fokus? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan lagi dan tidak akan saya jawab. Silakan puan cari sendiri jawabannya. Allahu Akbar. Karena ini para ulama sangat luar biasa. Sampai perkara ini pun juga dipertanyakan dan jawabannya pun luar biasa. Kenapa pintu surga tetap dibuka dan pintu neraka ditutup di bulan Ramadan? Apa faedahnya? Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Ternyata masih sesuai dengan kajian lama kita tentang hadis prosedur sakratul maut, hadis Imam Ahmad 18.534, di mana Rasulullah SAW pernah mengkabarkan bahwa orang mukmin yang istiqamah dibukakan pintu surga untuknya setiap kapan? Setiap pagi dan setiap petang, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudari kita yang mendapatkan nikmat kubur, setiap pagi dibukakan pintu surga. Namun kalau sudah habis pagi ditutup lagi. Kalau sudah sore tiba, dibukakan lagi. Sore hilang, lanjut malam, ditutup lagi. Sehingga ahli surga, mereka tak sabar melihat isi dalamnya. Yang dalamnya ini sangat luar biasa. Kena anginnya saja sudah membuat tubuh ini sangat nyaman. Dan di bulan Ramadan, atas rahmat Allah dan keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, pintu surga itu dibukakan setiap waktu untuk orang-orang yang telah mendapatkan nikmat kubur, sehingga mereka bisa melihat semua isi di dalam surga walaupun belum bisa masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Misalnya ada seorang dari jamaah kita, ya, sudah mendapatkan nikmat kubur, kemudian sudah masuk bulan Ramadan, dibukakan pintu surga ini selebar-lebarnya dan tidak ditutup selama 1 bulan. Bidadari sudah melambai ke Bang Ade. Sini. Cuma belum bisa masuk ke dalamnya. Siapa yang tahan? Siapa yang tahan menahan diri untuk tidak masuk ke dalam surga, sedangkan surga itu dibuka secara lebar di dalamnya dan keindahannya yang sangat luar biasa. Karena itu di bulan Ramadan banyak penghuni alam barzakh yang berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah percepatlah kiamat, tegakkan kiamat secepat-cepatnya. Sedangkan kita yang masih hidup, ada yang mau berdoa kayak gitu? Enggak ada yang nak berdoa nak cepat kiamat lah, Allah billah. Karena mereka nggak sabar, tiap hari ditengokkan tentang masalah keindahan surga. Dan begitu juga tentang neraka. Kenapa ditutup? Yang tadinya untuk orang-orang yang mendapatkan azab kubur, pintu neraka itu dibuka, maka menghanguskan badan mereka karena terkena hawa panas dan angin neraka, menghancurkan tubuh mereka. Ditutup pintu lagi, dibuka siang hari. Di bulan Ramadan khususnya pintu tersebut ditutup sehingga tidak dibuka, ya, dan berkuranglah azab mereka. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat lainnya adalah ini hanya kiasan saja. Dibukakan pintu surga itu maksudnya dibukakan pahala dan keridhaan Allah sebesar-besarnya, sehingga satu amalia yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan mendapatkan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Allahu Akbar. Dan terakhir kata Nabi SAW, wasufidati syaitin, dibelenggu syaitan. Dan mungkin menjadi sebuah pertanyaan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang syaitan itu dibelenggu, kenapa tetap terjadi maksiat di bulan Ramadan? Ternyata pertanyaan ini sudah dipertanyakan oleh para ulama terdahulu. Al-Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Al-Qurtubi. Qila, fa in qila, kalau ditanyakan, kaifa nara asy-syurura wal ma'asiya waqi'atan fi Ramadan katsiran falau sufidat asy-syayatin lam yaqa' dzalik. Mengapa kita masih banyak melihat kemaksiatan di bulan Ramadan? Yang seharusnya kalau memang syaitan itu dibelenggu, tentu tidak akan terjadi kemaksiatan. Nah, ini sebuah pertanyaan dasar.
dan telah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar dengan 5 jawaban. Jawaban yang pertama, kenapa di bulan Ramadan tetap terjadi maksiat? Ada 5 jawaban kata Imam Ibnu Hajar. Yang pertama, annaha innama taqilu 'anis sha'imina shawm alladhi hufidha 'ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Sesungguhnya syaitan hanya dibelenggu kepada orang-orang yang puasanya bukan hanya memperhatikan syarat dan rukunnya, tapi mereka yang memperhatikan adab-adabnya juga. Jadi bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, tapi beliau juga menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Nah, ini dia. Dan jujur Bapak Ibu yang saya muliakan, apalagi kami yang laki-laki, berat puasa di salat panjang. Ya. Kenapa berat, Pak? Keluar, kita agama kita lebih dari satu di sini. Ya, hati-hati, pandangannya dijaga baik-baik. Ya, keluar dari rumah saja, kalau tak dijaga baik-baik bisa mencoreng amalia pahala puasa. Ya, tapi sebenarnya bukan hanya itu saja. Nih juga hati-hati gitu. Ketika sedang berpuasa, hati-hati konten-konten yang dilihat, foto-foto yang dilihat harus betul-betul difilter. Sebenarnya bukan di bulan puasa saja, di luar puasa pun juga wajib difilter apa ya yang kita lihat. Nah, ini dia. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi syaitan hanya dibelenggu kepada mereka yang menjaga adab-adab dalam berpuasa. Ini pendapat jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, awil musaffatu ba'du syayatin, sampai di akhir, bisa juga maknanya yang dibelenggu itu tidak semua syaitan. Wah, masuk akal juga, ya. Tidak semua syaitan yang dibelenggu hanya pembesar-pembesarnya saja. Jadi syaitan ini punya pembesar juga, punya pembesar-pembesar juga. Seperti contohnya ifrit, ya, ini ifrit. Nah, ini dia. Jadi tidak boleh lagi mengatakan kepada teman yang mengecewakan kita lalu kita katakan sifatmu seperti ifrit. Enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan karena ini salah satu jin yang sangat kejam. Dari kalangan jin, syaitan yang sangat kejam. Bahkan saking kejamnya ifrit ini, ya, saking kejamnya ifrit ini, Rasulullah pernah menjadi imam salat berjamaah. Ifrit ini datang, Pak. Ini dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari. Ifrit ini datang membawa api di tangannya untuk membakar wajah Nabi SAW. Sampai di hadapan Nabi, Nabi sedang salat, memimpin salat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dicekik ifrit ini, Pak. Dicekik habis-habisan, Nabi tetap lanjut salat. Ya, Nabi tidak membatalkan salatnya. Nabi tetap lanjut salat sambil mencekik si ifrit ini. Sampai kata Nabi SAW, aku merasakan air liurnya mengalir ke tanganku. Tak jadi, kabur ifrit. Kabur ifrit. Di sini hadis ini menunjukkan jika ada gerakan-gerakan yang diperlukan dalam salat yang bisa mengganggu kekhusyukan salat, maka ini diperbolehkan untuk melakukannya. Pernah kita bahas sebelumnya, contoh misalnya ketika salat Jumat, di antara ikhwah ada yang HP-nya berbunyi, nada darinya jedak-jeduk. Saya sakit mata saya kalau nengok ada video-video jedak-jeduk ini. Ya. Bagaimana? Terkadang banyak yang nggak mematikannya. Silahkan ambil HP-nya, lihat sebentar, matikan, masukkan lagi dengan sholat yang jangan dibatalkan. Ini gerakan-gerakan yang diperlukan. Nah, ini dia. Baik, kita lanjutkan. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Atau bisa juga maksudnya adalah, baik, begini maksudnya. Ini panjang ini bahasa Arabnya. Terjemahnya seperti ini. Jangan lupa, walaupun semua syaitan itu dibelenggu, tapi jangan lupa manusia masih punya musuh utamanya, yaitu hawa nafsunya sendiri. Melawan hawa nafsu lebih berat daripada melawan syaitan. Karena itulah bulan Ramadan ini disebut juga oleh para ulama sebagai syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Kenapa disebut bulannya pendidikan? Dari 12 bulan, yang dimana 11 bulan mungkin ada di antara hamba-hamba Allah yang hawa nafsunya ini tak dapat ia kendalikan. Karena hawa nafsunya ini dibantu oleh syaitan, sehingga hawa nafsunya menjadi liar. Lalu Allah sediakan 1 bulan di mana semua syaitan Allah belenggu, gak dapat mereka menggoda.
Lalu Allah berikan ikhtiar kepada para hambanya agar membawa hawa nafsunya yang liar tadi menuju kepada mutmainnah, ketenangan, tanpa campur tangan syaitan. Allah berikan waktu 1 bulan. Itulah tujuan puasa, sebagai tarbiyah agar hati kita, nafsu kita yang tadinya mungkin 11 bulan lamanya liar, tak dapat dikendalikan, senantiasa mengajak kepada keburukan. Lalu Allah sediakan 1 bulan, wahai hambaku, ini syaitan akan aku belenggu. Karena mereka senantiasa membantu hawa nafsu kalian lebih menjadi jahat. Sekarang aku belenggu. Maka kendalikanlah hawa nafsumu di 1 bulan ini. Allahu Akbar. Saya lebih cenderung pendapat ini juga, walaupun semua pendapat betul. Oh iya, pendapat yang keempat jawabannya. Jawabannya adalah walaysa fi dzalika dalilun 'ala imtina'in tasarruf fiha jumlatan li'anna al-musaffada huwa al-maghlul al-yadi ila al-'unuq yatasarrafu bil kalami wa ra'yi wa katsir min as-sa'yi. Hadis ini juga bukan dalil menunjukkan bahwa syaitan ini dibelenggu secara sepenuhnya. Nabi hanya mengkabarkan syaitan dibelenggu. Dibelenggu dalam literasi Arab maknanya adalah dibelenggu tangannya sehingga mulutnya tetap bisa membisikkan. Masuk akal juga. Jadi mulutnya ini nggak dilakban, nggak dilakban, hanya sekedar tangannya yang dibelenggu. Dibelenggunya bagaimana? Wallahu alam, saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat. Hanya saja mulutnya tidak Allah kunci sehingga dia tetap memberikan bisikan-bisikan ke dalam basirah atau ke dalam sanubari hati seorang hamba. Masuk akal juga. Nomor 5 jawabannya. Maksudnya adalah dibelenggu syaitan ini hanya kiasan saja. Hanya kiasan saja. Maksudnya karena manusia, hamba-hamba Allah yang beriman disibukkan beribadah di bulan suci Ramadan yang ini hanya terjadi sekali sebulan, sehingga manusia disibukkan beribadah di bulan Ramadan dan tidak ada waktu untuk bermaksiat, sehingga membuat pergerakan godaan syaitan ini seolah-olah terbelenggu. Nah, ini dia. Inilah 5 jawaban yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa maksiat tetap terjadi di bulan Ramadan. Yang ketiga, namun hati-hati ketika kita bermaksiat di bulan Ramadan, hati-hati. Memang pahalanya sangat besar, namun jangan lupa dosanya pun juga besar bagi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan muhasabah diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan," pada malam pertama di bulan Ramadan, "wa yunadi munadin," ada malaikat yang berseru. Ada malaikat yang berseru di malam pertama bulan Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa kata malaikat ini? "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai pemburu kebaikan, wahai pemburu pahala, aqbil, bersemangatlah, terimalah bulan Ramadan ini dengan senang hati. Bersemangatlah, tambahlah amaliyahmu. Wa ya baghiyal syarri, wahai yang masih bermaksiat, aksir, kurangi maksiatmu, hentikan maksiatmu. Ini bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini terjadi di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian satu sisi kita tidak boleh bermaksiat di bulan Ramadan, tapi satu sisi para ulama juga melarang kita menjadi hamba musiman. Apa hamba musiman? Yuk kita lihat perkataan Imam Asy-Sya'bi. Kata Imam Asy-Sya'bi, "Bi'sal qauma la ya'rifunallah illa fi Ramadan." Seburuk-buruk kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Allah. Sebenarnya Bapak Ibu yang saya muliakan, satu sisi kita tidak dapat memastikan apakah amaliyah puasa kita dan seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Memang tak dapat kita pastikan. Tapi para ulama mengatakan bisa diprediksi. Bagaimana cara memprediksinya? Seluruh amal, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ketika amal yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang saya muliakan itu diterima oleh Allah, prediksinya adalah Allah berikan
motivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam beramal. Misalnya Bapak Ibu sudah melaksanakan salat duha 4 rakaat tadi pagi. Tiba-tiba Allah bisikkan, Allah berikan ilham kepada hati Bapak Ibu agar nanti besok jangan 4 rakaat tapi tambah lagi menjadi 6 rakaat. Itu tanda Allah terima amal yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini kata para ulama, bukan kata saya. Memang tak dapat memastikan, tapi dapat kita prediksi. Begitu juga amaliyah puasa. Kalau nanti di bulan Syawal, kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bersemangat, bahkan tak sabar melaksanakan puasa sunnah Syawal, Masya Allah, ya, tak sabar melaksanakan puasa sunnah Syawal, insya Allah ini menunjukkan puasa yang Bapak Ibu lakukan sudah Allah terima. Tapi tidak dipastikan, hanya prediksi saja. Ini kata para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, ini dia. Adapun puasa Syawal, afdalnya memang sehari hari raya, setelah itu puasa sunnah 6 hari berturut-turut. Afdalnya seperti itu. Afdalnya. Tetapi kalau misalnya ingin merasakan hari raya, datang ke sini makan lontong, ya, datang ke sini makan rendang, datang ke sini makan ini. Kalau puasanya di awal-awal bulan Syawal, ini tidak dapat makan nanti ini. Tahunya nak bungkus saja. Nak bungkus saja, Allahu Akbar. Maka boleh puasanya di pertengahan Syawal. Dengan catatan, afdalnya tetap berurutan 6 hari. Tetapi kalau misalnya nggak pingin 6 hari berturut-turut, misalnya pekan ini 2 dulu, pekan depan nanti 2 lagi, pekan depan 2 lagi, boleh, dan dia tetap mendapatkan keutamaan puasa di bulan Syawal. Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi ini kurang afdal, ini mafdul, kurang afdal. Karena puasa sunnah Syawal ini afdalnya diurut-urutkan. Masya Allah, macam sudah nak Syawal besok. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa saja amal-amal yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan? Yang pertama dan paling utama adalah salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu dan salat sunnah. Oleh karena itu, kalau ada di antara umat muslim, mereka berusaha menahan diri untuk tidak makan dan minum, tapi mereka meninggalkan salat, itu seperti ember menampung air hujan tapi di bawahnya sudah bolong. Tidak ada faedah, nggak ada manfaat. Dia hanya menyelesaikan kewajiban saja, tapi melanggar kewajiban yang lainnya. Bahkan meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada meninggalkan puasa. La haula wala quwata illa billah. Baik. Apalagi misalnya, memang kalau secara fikih, kalau ada laki-laki yang bekerja keras, yang kerjanya ini menggunakan fisik, dan ada batas waktunya yang dikejar. Misalnya ada seorang hamba Allah yang dia ini sebagai bangunan, ya, tukang bangunan misalnya, diminta tolong agar siap dalam 2 pekan atau siap sebelum hari raya, maka berjibaku pagi, siang, malam dan lain sebagainya. Apakah boleh dia tidak berpuasa? Boleh. Boleh dia tidak berpuasa, tapi dengan catatan wajib dia mengganti puasanya di bulan lainnya. Nah, ini dia, ini keringanan yang Allah berikan. Tetapi kalau hanya sekedar nurunkan, naikkan Honda di Kempang, ini nggak boleh, ya. Ini nggak sah. Karena kemarin pernah ada yang bertanya, tahun lalu, Pak, saya ini kan menurunkan, naikkan, ngangkat Honda dari Kempang, Pak, bukan Kempang. Ya. Saya tadi di majelis ta'lim ibu-ibu di Mushola Rahman diketawain, Pak. Saya sebut Kempang selama ini. Ketawa ibu-ibu. Kempang apa? Kempang ini. Kempang, la ilaha illallah. Maklum, ya, maklum. Jadi selama 5 tahun ini saya nyebut Kempang itu mungkin diketahui saya di belakangnya. Nih, kalau hanya sekedar menurunkan, menaikkan Honda dari Kempang, ini bukan uzur, tetap wajib berpuasa, tetap wajib berpuasa, nggak bisa tidak. Bahkan kalau ada tukang bangunan, kerja pagi, siang istirahat, sore istirahat, dan masih panjang waktunya, masih bisa di lobi, mungkin 3 bulan lagi boleh selesai, maka dia tetap wajib puasa, tak bisa tidak. Wajib berpuasa, karena masih ada rentan waktu yang panjang, kecuali rentan waktunya sebelum Syawal. Nah, ini dia. Tapi kalau yang menaik dan turunkan Kempang, ya, menaik turunkan Honda dari Kempang, itu nggak boleh tidak, wajib tetap berpuasa, titik, nggak ada keringanan di dalamnya. Beda. Ya, ini dia. Terkadang kan kita lihat ada kedai kopi di situ.
Ya, kaki bergelantungan nampaknya. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Allah mempersiapkan seekor hewan yang sangat ganas di neraka. Dari seekor hayat, seekor ular yang siap menghancurkan, menyiksa orang-orang yang mudah membuka puasanya. La ilaha illallah. Hati-hati. Puasa bukan masalah. Jangan dianggap apa? Remeh puasa Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan sakit gigi saja, oh saya tak puasa lah. Oh tunggu dulu, sakit giginya yang bagaimana yang nggak puasa? Ya Allah. Kalau sakit hati boleh nggak, Bu? Kalau sudah parah sampai kulitnya kuning boleh buka puasa. Sakit hati, liver. Ya, sakit hati liver. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian apa yang sangat dianjurkan lagi? Salat sunnah. Salat sunnah. Apalagi qiyamul lail, salat malam, termasuk tarawih. Tarawih. Salat tarawih berapapun rakaatnya, mau 11, mau 23, tafadhol, la ba'sa bih, enggak ada masalah. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Ah, yang 11 sedikit pahalanya, kami 23 nih banyak pahalanya. Allahu Akbar. Jangan, hati-hati, bisa batal pahalanya dengan kesombongan demikian. Yang 11 pun jangan pernah mengatakan juga, kami lebih sesuai dengan sunnah Nabi. 23, mana pernah Nabi mengamalkan? Jangan juga. Jangan juga. Karena kenapa? 11 rakaat yang dilakukan Nabi ini beliau nampakkan kepada umatnya. Tetapi ketika sudah selesai beliau salat 11 ini, beliau pulang ke rumahnya, beliau tambah lagi, Pak. Beliau tambah lagi salat malamnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan kalau kita perdalam lagi fikih salat tarawih, kita lihat. Contoh, ada beberapa ulama yang menganjurkan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai menganjurkan salat tarawih itu 73 rakaat. Ada yang sanggup? Nah, mana tahu nak nyubuhkan musola Al-Manar tahun ini salat tarawihnya 73 rakaat. Jangankan malam pertama aja udah ngilang sudah. sudah ngilang. Karena kenapa? Kalau misalnya kita sanggupnya 11, tafadhol silahkan, tetap dapat pahala besar insyaallah. Sanggup lagi tambah 23, tafadhol, silahkan, tidak ada masalah, lanjut. Kalau misalnya masih kurang puas, mau tambah lagi lebih dari 23, silahkan, tidak ada masalah. Nak sampai 100, tafadhol, ya. Tapi kalau 100 ini surahnya Yasin, Allahu Akbar. Biasanya nanti alif lam ra, Allahu Akbar. 100 rakaat, Allahu Akbar, nggak ada masalah. Atau misalnya, ini pertanyaan ibu-ibu tadi siang, bagaimana hukumnya kalau sebuah surau, sebuah masjid yang tahun lalu 23, hari ini berubah jadi 11? Apakah masalah? Nggak ada masalah. Yang penting masih sholat tarawih. Yang penting masih sholat tarawih. Nggak ada masalah. Kalau terjadi perubahan, nggak ada masalah. Yang tadinya 11 berubah 23, tak ada masalah juga. Toh di Mekah dengan Madinah juga 23. Bener nggak? Bener. Ya, di Masjidil Haram 23, Pak. 23. Ya, ini dia. Makanya salat, puasa, apa? Pergi umrah di bulan Ramadan, ini keutamaannya bukan main. Keutamaannya bukan main. Allahu Akbar. Udahlah berpuasa, umrah pula lagi. Ramai pula lagi jamaah. Salat tarawihnya ndak seketek lamur. Lama. Bahkan tapi nikmat Bapak Ibu. Bahkan nak jam 1 orang tawaf masih ada. Nggak cara buka televisi. Buka TV. Jam 1 malam masih ada ya. Yang tawaf luar biasa. Allah Akbar. Inilah satu-satunya tempat yang masih hidup orangnya sampai tengah malam pun tetap ada yang beribadah kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan. Iktikaf di Masjidil Haram. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini impian seluruh umat muslim bisa umroh di bulan Ramadan. Karena itu para travel, orang-orang travel, itu kalau sudah bulan Ramadan naik itu. Entah 40 juta ke atas. Tapi nggak boleh promosi travel di masjid. Ya nggak boleh. Terkadang kan ada travel-travel yang mempromosi jasa travelnya di masjid. Ini hukumnya minimal makruh. Ya dibenci. Bahkan Nabi menganjurkan siapa yang melakukan jual beli di masjid, doakan semoga Allah tidak memberikan keberkahan pada jual belimu. Termasuk juga COD Bu di masjid nggak boleh. Nggak boleh. Transaksi Shopee di masjid nggak boleh. Keluar dari masjid dulu. Keluar dari masjid dulu baru transaksi. Termasuk jual beli jasa tak boleh di masjid juga. Kecuali travel umroh hanya sekedar
syiar tentang keutamaan umrah silahkan. Tapi kalau sudah mulai, Bapak Ibu yang ingin umrah, menggunakan travel saya. Murah, aman, pasti dekat lagi hotelnya. Nah, ini jual beli jasa, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Selanjutnya adalah perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini dia perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik. Tentang sedekah ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah adalah orang yang paling gemar bersedekah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih bersemangat lagi ketika bulan Ramadan sedekahnya. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Masya Allah. Bersedekah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi. Bahkan termasuk sedekah di bulan Ramadan adalah memberikan makanan kepada orang-orang yang ingin berbuka. Jadi, kalau bisa, ya, insya Allah, mana tahu ada mau buat program, buat nanti papan di situ, Pak, di Musola Al-Manar, buat papan di situ, ambil secukupnya. Ya, siapa yang nak bersedekah gantung di situ, siapa yang nak ngambil ambil secukupnya. Nah, ini dia. Dulu pernah kami buat di Teluk Belitung dulu, habis. Habis, Pak. Ini bersedekah tanpa diketahui, sehingga insya Allah lebih ikhlas lagi dan lebih terjaga pahala dari Allah. Tinggal buat nanti di depan itu, bukan papan mading, Pak. Buat itu paku disusun satu-satu, taruh di situ, siapa yang hendak bersedekah gratis insya Allah, ambil secukupnya, ambil. Ya, ambil. Nah, ini dia. Masya Allah. Kemudian yang ingin bersedekah taruh aja di situ. Ya. Kecuali kalau sudah hendak maghrib, tak ada juga yang ngambil, ambillah orang terdekat. Ambillah yang terdekat, daripada tabzir, daripada israf, terbuang. Ya kan? Nah, mending ambil saja, nggak ada masalah. Toh saya ngambil juga kemarin. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, masih banyak lagi yang perlu kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang fikih-fikih puasa, insya Allah Ta'ala. Karena persiapan menyambut Ramadan ini tidak hanya cukup pada satu pertemuan saja. Semoga Allah lebih memotivasi kita di bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi semoga saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, Allah berikan cahaya yang sangat terang, Allah perlapang kuburnya, Allah berikan keridhaan kepada beliau-beliau semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita menyaksikan beliau adalah orang yang baik, insya Allah. Apalagi saya pun juga menyaksikan beliau paling rajin ke ta'lim juga. Semoga Allah lapangkan, Allah jadikan kuburan beliau menjadi taman-taman surga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.